Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai shell. Seperti kita tahu bahwa pada modul sebelumnya kita sudah membahas apa itu shell yang merupakan salah satu bagian dari kernel, di mana seluruh perintah penjalanan program bisa kita laksanakan melewati shell. Sebelumnya pada mata kuliah sistem operasi, kalian juga sudah pernah mendapatkan materi ini. Namun pada saat di mata kuliah sistem programming ini, kita akan coba untuk secara praktikal melihat bagaimana shell bisa bekerja. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, biasanya shell itu terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan di atas shell. Antara lain kita bisa menjalankan program di sana, kita bisa memanipulasi beberapa text editor di sana menggunakan shell. Ya, jadi alasan kita menggunakan shell dibandingkan dengan menggunakan programming language adalah shell bisa langsung masuk ke dalam kernel, atau lebih tepatnya lebih dekat ke dalam kernel dibandingkan dengan programming language. Seperti kita bahas di modul-modul awal, di mana perbandingan antara programming language dengan scripting language. Seperti kita tahu bahwa setiap kali kita ingin menjalankan program, jika kita encoding di dalam Java ataupun di dalam C, ya semuanya harus dilakukan dalam bentuk binary. Ya, artinya program hanya bisa dijalankan dalam bentuk binary execution. Sedangkan kalau di dalam shell, dia sudah memiliki interpreter, sehingga perjalanannya tidak lagi dilakukan kompilasi secara langsung, tapi sudah ada interpreter di dalam kernelnya itu sendiri. Ya, jadi kita harus bisa menjustifikasi kapan kita harus menggunakan shell atau scripting language dan kapan kita harus bisa menggunakan programming language. Seperti yang sudah dibahas di modul sebelumnya, bahwa ketika kita membutuhkan satu interface yang baik, object oriented programming, modular, itu kita perlu menggunakan programming language. Namun jika kita membutuhkan I/O yang cepat atau membutuhkan kebutuhan I/O yang lebih cepat, ya artinya I/O itu bisa ke disk atau bisa ke hardware, kita perlu menggunakan scripting language. Ya, salah satunya adalah shell. Ya, karena sangat jauh perbedaannya jika kita membandingkan performa antara programming language dengan scripting language ketika kita berurusan dengan input output. Oke, di sini ada salah satu contoh yang bisa kita lakukan dari shell, yaitu redirection. Ya, misalnya kita punya suatu file ls, nah lalu kita bisa print ls tersebut ke dalam konsol kita, ya, dan kita bisa meredirect output yang ada di konsol tersebut ke dalam bentuk file. Nah, di sini ls terus dikasih tanda lebih besar, terus isi dari ls, dia akan ngeprint atau menaruh seluruh isi dari standar output dari ls itu ke dalam isi dari ls. Saya akan coba demonstrasikan, ya. Jadi kalau misalnya kita coba di sini, ya, kalau kita lihat di dalam folder ini ls, ya, dia akan melakukan printing, ya, ls min l. Kita coba, ya, dia akan melakukan printing seperti ini. Ketika kita ls min l terus isi dari ls, maka dia akan meredirect. Ya, di sini kita melakukan redirection standard output, ya, standard output ke dalam suatu file, ya. Jadi filenya di sini adalah isi dari ls. Kalau kita coba di sini, kita lihat isi dari ls, ya. Ini adalah file isi dari ls yang sudah kita sebelumnya sudah kita dump dari program yang namanya ls, ya. Itu adalah
bagaimana kita bisa melakukan redirection dari standar output yang tadinya ditampilkan di dalam terminal seperti ini, kita masukkan ke dalam file yang namanya isi dari ls. Ya, itu salah satu kegunaan redirection. Terus di sini juga kita bisa melakukan append, ya, ls min al, ya, terus isi dari ls. Ya. Kalau kita lihat yang tadinya sudah kita masukkan isi dari ls ini, kita masukkan lagi, berarti kita append. Ya, di sini jadi barisnya nambah, ya, kita melakukan append. Terus kita juga bisa melakukan standar input atau memasukkan dari suatu file kita input ke dalam program kita. Ya, contohnya seperti ini. Sort, ya, kalau kita lihat main sort lines of text file. Jadi dia melakukan sorting dari suatu text file. Di sini kita masukkan sebagai standar input. Ya, jadi isi dari ls-nya tersebut yang sudah kita dump tersebut kita jadikan sebagai input untuk program sort. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dia akan melakukan sorting berdasarkan apa yang sudah dilakukan di dalam sesuai dengan inputannya. Ya, kalau kita lihat mansort, dia melakukan sort lines of text file. Jadi line-nya itu disorting oleh si sort ini. Ya. Oke, itu salah satu contoh sederhana dari bagaimana kita bisa mengutilisasi shell scripting. Ya. Oke, saya coba kembali ke slide-nya dulu. Ya. Oke, ya, salah satunya di sini juga ada yang namanya pipe. Ya, pipe itu merupakan salah satu cara di sini untuk mendapatkan output dari suatu program, sehingga output program tersebut menjadi input untuk program yang lain, tanpa kita harus memiliki yang namanya file sementara. Ya, seperti yang biasa kita lakukan, misalnya kita melakukan ps min ef grep. Ya. Nah, ada tanda yang namanya tanda pipe di sana. Nah, pipe inilah yang nantinya akan mengambil output dari standar output dari program yang pertama, akan menjadi output tersebut akan menjadi input untuk program berikutnya. Ya. Ya, jadi ini salah satu yang biasa kita lakukan menggunakan pipe dan filter. Jadi filter merupakan suatu proses yang tadinya kita mencoba untuk print semuanya, tapi kita ingin hanya melihat sebagian saja informasinya. Kita bisa menggunakan yang namanya filter. Ya, jadi output dari saat program yang pertama akan menjadi input bagi program berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini output dari program yang pertama akan menjadi, di sini standar outputnya akan menjadi input bagi program berikutnya. Oke, ini yang sudah kita pelajari kemarin mengenai simple read, ya, dan bagaimana kita melakukan writing ke dalam buffernya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh sederhana, ya, seperti yang dilakukan di sini. Misalnya kita punya 10.000 log, ya, log line. Jadi ada suatu file dengan 10.000 line. Terus kita ingin mendapatkan baris ke 423 hingga ke 3221. Ya. Yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan dengan head min n 3221, artinya head ini adalah kita advance 3201, ya, jadi 3200. Jadi kita mengambil 3221 awal, ya, dari awal sampai 3221,
Ya, jadi setelah itu output dari ini kan kita punya 3200 line. Nah, 3200 line yang kita inginkan dari baris ke 423 ke 3221. Jadi kita harus filter mulai dari 423. Filter pertama kita sudah dapat yaitu 3221 line. Jadi yang kita dapat di sini adalah 0 sampai atau 1 sampai 3221. Nah, di bagian ini output dari ini akan difilter oleh program berikutnya yaitu tail min n plus 423. Artinya dia akan mengambil atau mulai dari 423 ya. Jadi dia akan mulai ambil dari 423. Jadi pertama misalnya kita punya 10.000 line di sini. Analoginya kita punya 10.000 line. Filter yang pertama kita ambil adalah 3221 line dulu. Yang kita inginkan mulainya dari 423 ke 3221. Ya, pertama kita head min n 3221, terus min logs.txt, artinya kita source filenya adalah logs.txt ini. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita punya 3221 line sekarang. Yang kita inginkan adalah 423 sampai 321. Yang kita lakukan adalah dengan tail min n plus 423. Oke, kalau kita lihat dari script tersebut, ya, kita bisa lakukan di sini, misalnya man head, ya, output the first part of files. Jadi bagian awal dari file. Seberapa awal? Yang kita inginkan di sini adalah 3221 ya. Jadi di sini 3221 awal. Nah, kita menggunakan head. Di sini ada beberapa function-functionnya ya, option-optionnya. Print the first 6 lines instead of the first 10 ya. Jadi print all but the last 6 lines of each file. Jadi di sini kita mau ngeprint berapa line yang kita inginkan. Lalu di balik setelah itu ada yang namanya tail ya. Kita bisa lihat tail. Nah, di sini juga ada tail ya, output the last 6 lines ya. Min n plus 6 to output starting with the line number. Jadi kalau kita tambahkan tanda plus berarti kita outputnya mulai dari line tersebut. Makanya yang di sini dipakai tail min n plus 423 ya. Oke, selanjutnya di dalam shell kita juga bisa melakukan looping operation ya, bisa dengan for ya, do, terus ada done di sini. Lalu di sini juga ada beberapa operation yang bisa kita lakukan juga, expression 1, expression 2, dan expression 3. Ya, kita bisa melakukan seperti ini. Oke, kita coba sama-sama. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan di sini vi day1.sh. Ya, kita coba bin bash i sama dengan 1 for day in month, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, do echo. Nah, weekday dollar i plus plus titik 2 dollar day. Oke, setelah itu done. I plus plus dollar day.
Ini day1.sh. Oke, jangan lupa untuk melakukan changing mode sebagai file executable .sh, ya. Lalu kita jalankan. Oke, dia akan nge-print Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday. Oke, itu salah satu bentuk program sederhana yang bisa kita lakukan menggunakan Bash shell. Ya. Shell ada banyak ya, selain Bash ada juga C shell, ada juga Korn shell. Ya. Jadi ada beberapa variasi dari shell tersebut. Oke, while juga bisa kita lakukan di dalam sana. Kalian bisa lakukan ini, ya. Kalian bisa coba ya, menggunakan while. Lalu ada beberapa pernak-pernik ya, atau bisa dibilang tools yang bisa membantu kita untuk melakukan filterisasi. Salah satunya adalah SED ya, atau Stream Editor, atau nanti ada namanya AWK. Ya, kalau kita lihat, kita bisa man SED atau man AWK. Ini berguna untuk melakukan regular expression. Regular expression, kita misalnya ingin mendapat digitnya saja, kita ingin mendapat baris patternnya saja, baris keberapanya saja, atau kita ingin melakukan filterasi email misalnya, ya itu bisa kita menggunakan si stream editor ini atau menggunakan AWK. Ya, jadi ini regex kita untuk melihat ekspresi teks dari suatu log misalnya, kita bisa menggunakan regex. Misalnya kita ingin memfilter HTML tag di dalam suatu page, ya, memfilter email address di dalam suatu log file, ya. Ya, jadi bagaimana kita melihat word atau kata-kata scream di dalam ice cream, you scream, we all scream for ice cream misalnya. Ya, jadi di sini karena kalian sudah pernah mempelajari juga di operating system dan sudah mempelajari juga di teori bahasa dan otomata, mungkin di TBA tidak secara langsung ya menggunakan apa namanya regular expressionnya, tapi secara proses mulai dari yang awal sampai akhir itu basic principle-nya adanya di teori bahasa dan otomata. Nah, di sini ada beberapa kalau kita bilang sebagai best practice-nya, ya tidak perlu menghafal, ya kita coba cari jalan sendiri karena banyak jalan untuk melakukan regular expression. Ya, biasanya regex itu diproses dalam bentuk per baris. Seperti kita melakukan grab, ya kita melakukan itu per baris. Ya, misalnya ini adalah salah satu regex untuk memfilter email address. Ya, bawahnya misalnya untuk memfilter tag HTML. Ya, terus HTML2, terus untuk cashless. Ini adalah beberapa contoh untuk melakukan regex. Ada beberapa spesial karakter yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya untuk mendeteksi di sana ada digit. Ya, kita bisa menggunakan /d. Di sana ada word, ya A sampai Z, A kecil sampai Z kecil, dan 0 sampai 9, atau ada white space di sana. Ada tab, ada carriage return, ada line fit, ada hex, Unicode, word boundary, and /b does not match. Nah, di sini salah satu contohnya, misalnya kita menggunakan A itu sebagai tanda topi di sini, terus A, ya kita mendeteksi huruf A di sini. Terus I, ya itu ada di belakang. Terus D, ya ini ada di S, D, S, D, D 345. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui atau mengambil, memfilter beberapa part of the word, ya jadi bagian dari kata, ya jadi kita ingin melakukan filterisasi kata, bisa kita lakukan menggunakan shell di sini, ya.
Berikutnya adalah curly bracket ya. Kalau kita lihat di sini bracket di sini bisa kita lihat size B 1 sampai 9, 0 sampai 9, terus ada 3. Terus size B dia memfilter dari 1000 sampai ke 9999. Nah, di sini juga dari 2 digit sampai ke 4 digit ya. Jadi dari 19092,4. Oke, ya sebelumnya kita akan coba ya beberapa sintaks-sintaks berikut ini agar kalian memiliki gambaran ya bagaimana kita melakukan filtering secara sederhana. Oke, di sini kita bisa mencoba untuk misalnya kita ingin echo ya. Saya ingin mencoba memfilter di sini echo Ari 1 2 3 4 5 misalnya. Di sini kita coba grab ya. Kita coba untuk saya coba echo Ari 1 2 3 4 5 grab misalnya. Di sini kan kalau kita echo gini seperti ini saja berarti kita mengeprint Ari 1 2 3 4 5. Terus kalau misalnya kita coba untuk grab ya hanya bagian digitnya saja misalnya, atau saya ingin mengambil huruf A yang di awal dulu ya, huruf A yang di awal dulu saya bisa lakukan dengan misalnya dengan pakai topi tadi ya, topi terus A ya, jadi A yang di depan itu terdeteksi. Atau kalau kita ingin mendapatkan output hanya bagian yang terdeteksinya saja, bisa grab min O ya, seperti itu. Oke, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Misalnya dia ingin mendeteksi AR ya, maka AR yang terambil ya. Kalau misalnya di sini tidak ada ARI-nya ya, maka dia tidak mengembalikan nilai apa-apa ya. Itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan menggunakan filterisasi regex di dalam shell. Atau misalnya kita ingin mendapatkan misalnya kita mau pakai min p karena graph ini POSIX, min p di sini kita mau coba ambil digit saja ya, dari 1 2 3 4 5 misalnya, slash d misalnya 1 2 3 4 5, tapi saya ingin semuanya misalnya ya, jadi 1 2 3 4 5. Misalnya di sini adalah Ari Wiwisono ya, maka yang diambil hanya digit saja 1 2 3 4 5. Kalau depannya ada juga misalnya 5 4 3 2 1 ya, dia dapat 5 4 3 2 1 dan 1 2 3 4 5. Digitnya ada yang depan diambil dan yang belakang juga diambil, tapi Ari Wibisono-nya tidak diambil. Oke, itu salah satu yang bisa kita lakukan menggunakan shell. Oke, berikutnya ya, ini yang tadi curly bracket, ada juga yang namanya AWK ya. Kalian bisa man AWK untuk melihat AWK ini apa sih ya. Jadi sebuah reporting tools yang bisa digunakan untuk filtering file per line processing. Bagian terpenting dari AWK ini ada pattern yang pertama, lalu begin ya, mulai dari yang awal, terus end. Ini adalah bagian-bagian dari AWK yang bisa dibilang ini adalah protokolnya. Ada pattern, begin, sama end. Di sini start, di sini adalah prosesnya, dan yang bawah adalah finish. Oke, ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan ya menggunakan AWK. Ya. Jadi
kita ingin tahu di sini siapa saja yang login terakhir misalnya ke dalam suatu sistem. Ya, jadi bisa kita lakukan menggunakan AWK. Ya. Oke, kita coba sama-sama. Oke, clear. Kita coba pakai putih saja. Putih, kita coba ke oke, di sini kita coba untuk lihat lagi. Saya coba perbesar fontnya. Nah, di sini kita coba seperti yang ada di slide ya. Nah, kita coba di sini last, kita lihat lastnya siapa saja. Oh, banyak sekali. Ini yang mengakses ke Kawung. Last, terus kita lihat AWK. Terus kita coba di sini. Oke, ini adalah beberapa user yang melakukan login ke dalam Kawung. Ya, kalau kita last saja, ya kita dapat cukup penuh. Ya, artinya cukup banyak informasi yang kita dapat. Tapi misalnya kita ingin mendapatkan hanya username-nya saja, ya kita bisa melakukan last AWK print $1. Jadi output dari last ini akan menjadi input bagi si AWK tadi. Ya, lalu kita print $1. Lalu dia akan melakukan printing. Jadi beberapa user yang masuk ke dalam sistem Kawung ini. Yang terakhir adalah saya di sini yang maksudnya last login terakhir adalah saya. Ya, atau bisa juga di sorting, sort min u. Ya, jadi di sorting berdasarkan abjad. Ya. Oke, berikutnya kita akan coba untuk melakukan latihan ya, menggunakan shell. Jadi nanti akan kita bahas di modul berikutnya. Jadi untuk modul ini penjelasan overview mengenai shell kita sudahi dulu sampai di sini. Jadi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya.